89,2 FM Green Radio di Eko Lifestyle of Jakarta. Selamat sore sahabat Green. Senang sekali saya Eka Juli bisa menemani Anda tentunya dalam program Green Spotlight on the Weekend edisi buka buku ya. Seperti biasa setiap hari Sabtu, edisi spesial mengenai buku yang baru yang diterbitkan dari Gramedia. Juga penulisnya kami akan hadirkan selama 1 jam ke depan di hari ini juga ya, Sabtu 18 Juni 2011 sampai tepat pukul 7 malam nanti. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial yang sudah hadir di studio. Ini adalah penulis buku yang berjudul Hidup Adalah Pilihan. Kalau dari judulnya saja itu bisa ditebak sahabat Green ya. Kira-kira kita harus bebas memilih pilihan-pilihan yang ada sepaket dengan segala macam resikonya. Apapun itu ya, asal kita bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Nah, untuk Anda yang nanti penasaran atau tertarik dengan isi buku Hidup Adalah Pilihan ini, kami akan membagikan Anda 3 buku secara gratis ya, untuk 3 pertanyaan ataupun komentar terpilih. Jadi siap-siap kalau Anda mau bertanya atau juga komen, boleh saja langsung dikirim ke 0813 80892. Iya, sebelum kita memulai perbincangan kita harus kenalan. Hidup Adalah Pilihan dari Club Project sahabat Green. Ini ketika mereka konser pastinya ya kalau Anda mendengarkan lagunya. Nah, judul dari lagu ini juga yang menginspirasi penulis buku Hidup Adalah Pilihan yang akhirnya memberikan judul kepada buku yang akan kita bedah hari ini ya. Ini Hidup Adalah Pilihan dibawakan Club Project, juga adalah band favorit penulis buku kita hari ini, Delian. Salah satu kata yang ada dalam lagu ini tadi di awalnya ada kata beribu warna kau mampu lukiskan di atas kanvas bingkai kehidupan. Tak usah meragu saat kau melangkah, ikuti hatimu, menentukan arah. Segala yang kau inginkan mampu engkau dapatkan. Hidupmu adalah pilihan. Itu adalah bait pertama dari lagu Club Project yang baru saja saya hadirkan tadi. Ya sahabat Green, kalau berbicara mengenai cinta, jatuh cinta itu berjuta rasanya ya. Lagu-lagu banyak sudah yang melukiskan atau mengarang lagu tentang cinta. Ini adalah rasa yang dinikmati setiap orang yang jatuh cinta. Katanya cinta itu juga tidak pernah salah ya. Dan banyak orang yang juga percaya kalau cinta akan menemukan jalannya sendiri. Cinta juga diyakini sebagai anugerah loh. Berbagai definisi tentang cinta sahabat Green. Nah, perempuan dan laki-laki yang sedang jatuh cinta itu dibuai asmara rasanya ya melayang terbang ya. Kadang energinya positif pun bisa juga menular ke orang-orang di sekitarnya. Tapi bagaimana dengan pasangan sejenis yang sedang jatuh cinta? Baik itu gay, lesbi ataupun transgender. Apakah mereka bisa merasakan hal yang sama di tengah persepsi masyarakat kita yang sebagian besar masih mendiskriminasi para pejuang ini sahabat Green? Nah, inilah yang diceritakan dalam buku Hidup Adalah Pilihan karya Delian, yang berkisah mengenai perjuangan cinta pasangan gay. Mulai dari berani menentukan pilihan untuk memilih mengikuti kata hati untuk menjalani percintaan sesama jenis dengan segala konsekuensi yang harus diterima pastinya ya, sampai dengan berjuang untuk tetap bisa terus bersama walau badai menghadang. Nah, untuk lebih jelas langsung saja kita ngobrol dengan penulis buku Hidup Adalah Pilihan, yaitu Mas Delian yang sekarang sudah ada di studio bersama ada Mbak Karina juga dan juga Mas Hartoyo, aktivis lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT Our Voice. Ya, Mas Delian, kita pengen tahu nih, bisa diceritain nggak ini versi agak lengkapnya, inspirasi apa sih yang ingin disampaikan dalam buku ini? Inspirasi yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana seseorang memilih hidupnya. Pilihan hidup itu banyak gitu, bukan hanya mengenai tentang kepribadian atau seksualitas seperti ini, tapi banyak sekali pilihan hidup. Dan yang ingin saya berikan melalui novel ini, pesannya adalah tentang suatu pilihan gitu. Seorang bisa memilih untuk hidupnya gitu, seperti itu. Ya, kalau untuk latar belakangnya sendiri nih, apa sih yang membuat Anda akhirnya ingin membuat novel ini? Apakah ini juga termasuk kisah pribadi, kisah teman atau seperti apa? Ini sebenarnya adalah kisah dari teman yang akhirnya saya jadi dari curhat, cerita segala macam, akhirnya saya kembangkan untuk menjadi suatu cerita yang lebih panjang, lalu dikemas dengan sedikit bumbu-bumbu supaya lebih luas gitu ceritanya, seperti itu. Iya, nah ini di tokohnya kan ada tokoh Bram gitu ya sebagai peran utama. Nah, yang saya tahunya Bram ini, kalau saya membaca di awal tadi novelnya, dulunya ketika SMP, SMA itu kan pacaran juga ya sama cewek, beberapa wanita.
terus akhirnya dia jatuh cinta kepada laki-laki akhirnya. Nah itu ketika kapan si Bram ini menyadari bahwa iya akhirnya lo kok bisa seperti ini ya? Ya, jadi si tokoh Bram ini kayak apa ya, ada pergulatan batin, pertentangan dalam diri dia. Jadi dia mencoba untuk berpacaran dengan beberapa perempuan, tapi dia tidak merasakan kenyamanan, tidak merasa enjoy dengan beberapa wanita itu, tapi dia mulai merasa kok ada rasa suka ya dengan cowok waktu masa-masa di SMP segala macam. Akhirnya suatu saat setelah sekian lama nggak bertemu dengan teman cowoknya itu, akhirnya dia bertemu lagi dengan si Glenn yang pernah dia suka itu tadi. Ketika masa SMA, Glenn ini tahu kuliah yang dia suka. Waktu SMA Waktu SMA. Dan akhirnya mereka ketemu lagi di saat kuliah, mulai menentukan lah di situ. Oke. Nah ini dari latar belakangnya sendiri, Bram ini kalau bisa diceritakan secara singkat, kenapa dia akhirnya memilih menjadi pencinta sesama jenis? Latar belakangnya mungkin gimana ya? Kalau di dalam buku ini diceritakan bahwa dia ada dari orang tuanya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya segala macam, sedangkan dia dalam lingkungannya dia anak tunggal dan yang nggak ada sosok ayah yang jelas. Maksudnya ada ayah tapi dia sibuk segala macam, akhirnya dia tidak merasa kenyamanan dengan beberapa wanita dan akhirnya menemukan cintanya dengan sesama jenis. Dari situ mungkin bisa mulai. Iya, dan dia justru merasa nyaman ya ketika menemukan cinta dengan sesama jenis tadi ya. Oke, kalau untuk Mbak Karina nih, dari sisi sesama penulisnya ini ya, apa pendapat Mbak Karina tentang novel ini? Karina atau Karian? Karina ya? Iya. Oke. Di sini Delian menunjukkan tema yang berbeda dari yang biasanya, dan dia berani untuk mengungkapkan pengalaman orang lain dan kemudian mengembangkannya menjadi ide yang lain lagi. Dan mungkin itu bisa menginspirasi orang lain untuk bisa menghargai orang lain secara luas dan tidak hanya berpikir tabu mengenai gay atau lesbian atau LGBT itu sendiri. Kalau buku yang Mbak Karina tulis sebanyak 5 tadi, ada juga yang temanya tentang hal ini, hal yang kalau sama? mengenai LGBT belum, tapi kalau mengenai pilihan, ya ada. Buku saya yang pertama yang terlahir kembali itu mengenai hidup adalah pilihan. Oh gitu. Salah satunya. Oke, kurang lebih sama ya. Iya, mengenai isinya pilihan. Ya. Nah ini kalau kemudian dari sisi penulisan, alur ataupun cara Delian mengekspresikan idenya di dalam buku ini, menurut Mbak Karina sendiri seperti apa? Menarik. Bagaimana Delian mengungkapkan dari masa lalu Glenn itu sendiri dan Bram. Dan kita akan tahan dulu sahabat Green, SMS Anda akan saya bacakan, tapi nanti kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi dulu akan saya hadirkan. Kita nanti akan kembali bersama Mas Toyo, Mas Delian, Mbak Karina dan juga Mas Mirza. Iya, dan satu lagi sahabat Green, saya masih menunggu SMS Anda. Untuk Anda yang berhasil mengirimkan pertanyaan terbaik dan komentar terbaik, 3 buku akan kami